Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asirin bijahil basyirin nadhir. Allahumma aslih ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa farij an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. syurah bazwayid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan pengajian fikih kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Pasal menjelaskan kewajiban kepada mayit atau jenazah itu ada 4 perkara. Jadi itu sama sehirup kewajiban urus jenazah 4 perkara. Sa pertama ghusluhu, wajib jenazah nu tepandi. Watak pinuhu, sakeduan wajib jenazah nu tekapanan, wajib jenazah senu tebongkos. Wassalatu alaihi, saketelun wajib te solatan, wajib tersembayang jenazahnya. Sakeempat wadab nuhu, sakeempat wajib jenazah nu ke makamah. Wa ithnani la yuqsalani, arak dua jenazah sak ndek kanggo tepandi. Wala yusalla alaihima, dait ndek kanggo kesalatan. Mbeye jenazah sampai kanggo tepandi, dait ndek kanggo te solatang no. Asyahidu bi ma'rakatil musyrikina, sak pertama sampai kanggo tepandi dan kanggo sembahyang, yakni dengan sak mati syahid. Mati syahid. Apa kenan mati syahid? Mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Jadi darah apa sale awak nenu termasuk ye jadi saksi era di jelu kiamat. Cucuran darah-darah para syuhada, para orang yang mati syahid itu dianggap suci. Ya pun perlu dipandi lamun dengan mati syahid, mati dalam peperangan, karena darah dan jasadnya itu sudah termasuk suci dan ia akan jadi saksi besok pada hari kiamat. Terbukti salah sebuah hikmah dengan mati syahid nu apun jangka deng kanggo tepandi, deng kanggo te sembayangan nu. Dari orang mati syahid itu darahnya itu tetap mengalir sampai hari kiamat. Dengan mati syahid nu awak menunding hancur sampai jelu kiamat. Terbukti pamannya Rasulullah karan
seran paman Rasulullah, yakni Hamzah, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah termasuk ia gugur dalam peperangan. Ia temakamang tole bukit Uhud. Ia paling melu belik makam. Ia gugur mati syahid beliau. Bahkan si tragis dan meninggal beliau itu, beliau demenwah meninggal sampai kupingnya putus, terus tepurak dadan. Demeno tepurak dadan, mau tebai taten, mau tetunjuk, mau tekakan kata-kata. Isi orang-orang kafir waktu itu, yakni namanya Hindu, istri daripada Abu Sofyan. Sawah mati isi Sayyidina Hamzah membalas dendam mojok semama. Sayyidina Hamzah waktu gugur dalam peperangan, mau tepurak dadan tebai aten biung kakene kata-kata. Nah, tetapi itulah bukti Sayyidina Hamzah sampai hari kiamat ternyata dengan mati syahid nundin sedawa. Mbe buktin pada beberapa tahun yang lalu. Jadi ada rencana pemerintah Arab Saudi akan memindahkan kuburnya Sayyidina Hamzah di atas bukit. Mudimin tekali ternyata Sayyidina Hamzah paman Rasulullah tekali-kali masih ngalir darah segar kayak orang kemarin meninggal dunia. Bayangkan ratusan tahun, bahkan mau hampir 1000 tahun. Terbuka-buka kubur Sayyidina Hamzah masih ngalir. Air disaksikan, dipanggil semua ahli sejarah, ulama-ulama yang menguasai sejarah. Betul tidak ini adalah makamnya Sayyidina Hamzah? Dimana terperiksa sesuai dengan sejarah bahwa Sayyidina Hamzah itu dia putus telinganya karena kena dengan tombak, dan dadanya terbelah. Dimana terperiksa mudetuhnya Sayyidina Hamzah meren dengan tiram mengalir darahnya itu. Nanu ya buktiin searan dengan mati syahid ndin hancur. Dengan mati syahid nu darah nanu ndin kering banyak. Insyaallah akan mengalir sampai hari kiamat. Nengampun hikmah salah suku hikmah dengan mati syahid nu haram te pandi, haram te sholatan. Wasiktul ladzi lam yastahilla sarikhan. Sakeduan bayi yang gugur yang ketika keluar belum bersuara. Biasa dipayat sembahyang lamun ara bebeak sama mati di dalam tiang. Demin tanah kangis ina mundin ara suara. Muni ya nangis darah, artinya dia sudah tinggal dunia, maka dia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan, hanya wajib dikafankan dan dimakamkan. Anu ada dua. Nah berembela mun bebea muni mati setegal kena doang demen sugun le langkang ina mati. Baru sekedinu sama hukumnya seperti jenazah biasa. Harus ente mandi, harus ente salatan, harus ente makam, harus ente kafankan, harus dimakamkan. Ya kalau zikir itu ya sunnah, ya biasa lah. Kalau zikir itu adalah merupakan sunnatan hasanah, sunnah hasanah, tradisi baik yang tentu maksud tujuan ye jaran dia lalu bantu tolong dengan meninggal dunia melalui doa, zikir atau tahlil. Ya.
wa yughsalul mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghaslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafur. Selanjut lamun tepandi jenazah, lamun temandiang jenazah hendaknya dengan siraman yang ganjil. Waktu sak siraman itu hendaknya jumlahnya yang ganjil. B kena ganjil 3, 5 atau 7. Bicara tepandi jenazah. Jadi harus siraman pertama, siraman kedua, siraman ketiga, siraman kelima sampai siraman ketujuh. Nah, ganjil. Wa yakunu fi awwali ghasli sidrun. Di permukaannya itu, di awalnya itu dicampur dengan daun bidara, daun sidrun, daun bidara. B kenan daun bidara, daun gold. Si dengan sak pandik-pandik maitan. Sunnah. Ya, daun gold no dia sunat kedua dah. Karena ini adalah sunnah namanya daun bidara, daun gold namun bersentida dengan sasa. Wa fi akhirihi syai'un min kafur. Dan hendaknya ditutup waktu kita mandikan jenazah pada siraman terakhirnya itu dengan kapur barus. Kan lamun dengan kematian biasa lalu bilang kapur barus. Yes. Dari sunnah waktu semandiang nu ya situ campur air. Biasan kan lamun mandiang air bersih, air sabun, air daun bidara, air kapur barus. Berembel lamun denara sabun cukup dengan air kapur barus. Berembel lamun denara air kapur barus bisa diganti dengan air sabun. Tapi diusahakan kalau air sidrun itu, air daun bidara itu sunnah kita pakai. Nah, kenapa? Karena cara yang ini diperintahkan kepada Ummi Atiyah. Saya Ummi Atiyah nu supu dengan Nina zaman Rasulullah saat suruh pandik bijen Rasulullah. Dan Ummi Atiyah nu tukang pandik bijen si Rasulullah waktu narak bijen Rasulullah ninggal dunia kode Nina. Dia dan perintah si Rasulullah. Jadi tersurun air waktu sak siram jenazah nu hendaknya jumlah yang ganjil. Sakeduan surun sedak isi campur daun bidara, daun gold. Saketelun akhiri dengan campuran kapur barus. Nah, karena nyen dan perintah si Rasulullah kepada Ummi Atiyah, yaitu seorang wanita yang memandikan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukaffanu fi thalathati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Nah, suahan saat selesai pandi jenazah, wa yukaffanu fi thalathati aswabin, tesunatan lamun te bungkus jenazah, bokos jenazah itu dengan 3 lapis kain. 3 lapis si tesuruh sunat. Dait warna putih, bidin putih. Abrembe lamun denara kain putih denara sak putih. Apa sambiasa ke kawis almarhum nih wah kawis. Anden selama nirup dirang kawih kereng coklat ya. Anden almarhum biasa kawih leang simbut-simbut ya. Atau almarhum biasa selama nirup biasa kadu pakaian ihram senu. Nah, iya wah, pakaian ihram nu masih terbungkus. Lamun denara kain putih.
lagu le zaman nane ja zaman now segera heran. Kain putih itu kan banyak, bahkan si unin ukuran kemurah dia mau kain putih dia dipaya beli. Harap baik dengan datang bersedekah aku ja, aku oleh kering putih, aku oleh bokos kan biasa. Lagu andin tahu tendek ndek narak waktu nu ndek narak berduit. Ndek narak tu lain ndek narak. Wah si arak ke kering nak sekek bulat letah. Ayah wah kadu. Ya pokok sak kerungkupan wah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Lek telu lapis nenu tidak termasuk ia jadi bajunya dan tidak pula ia menjadi sorbannya. Luar dari itu cukup yasin terbungkus. Jadi kain kapan itu boleh kain apa saja yang bisa dipakai mayat itu pada ketika hidup. Ya wah, marah baru. Tetapi sebaiknya hendaknya kita memakai kain yang putih. Wa yukabbiru alaihi arba'ata takbiratin. Suahan sak selesai bokos, suahan sak selesai kafankan jenazah tersebut, wa yukabbiru alaihi arba'ata takbiratin. Hendaklah orang menyembahyangkan, hendaknya ada yang kipayahin julu, solatang julu demikian selesai bebokos arba'at takbiratin dengan 4 kali takbir. Yaqra'ul fatihata ba'dal ula. Di takbir pertama seno hendaknya membaca Fatihah. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyati. Di takbir tesa kedua hendaknya mengucap selawat. Apa ini selawat paling kontek lamun te salat jenazah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling kontek. Balik takbir Allahu akbar ba'da thaniyati wa yad'u lil mayyiti ba'da thalithati wa sallimu ba'da rabi'ati. Ditakbir sa ketelun wa yad'u lil mayyiti, hendaknya kita mendoakan mayit itu. Demikian takbir sa ketelun ya tetap berdoa kena Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling konten cukup. Namun nina Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha cukup. Paling konten. Nah, selesai lu ya pun takbir sak keempat. Berdoa malik. Takbir keempat apa unin doa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wan satu tutukmu ya buat salam. Ya. Apa unin ucapan salam lamun ke salat jenazah? Nah, lamun unin ucapan salam waktu sak salat jenazah tesunatang tesentutu salam senu. Karena apa? Lid doa. Salam itu termasuk doa bagi mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Dan yang pun harus berajah jaran te sholat jenazah. Anu murah lamun temen sholat jenazah nyerang tebeniat kena lamun de tau lapas misal karena lapas itu sunnah cukupnya Allah jika takbir no tebeniat aku sembahyang mayit seni anu mama 4 takbir fardu kifayah aku turut imam karena Allah Ta'ala namun teberima aku lamun sendirian lamun temesa usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar aku sembahyang mayit seni nama misal 4 takbir aku turut imam fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Atau tidak perlu sebut nama, cukup andene Nina cukup terkena aku sembahyang lek mayit Nina senit 4 takbir andene te berimam aku turut imam karena Allah Ta'ala. Fardu kifayah. Apa kena fardu kifayah? Fardu kifayah nu lamun wah ara sebagian dengan sagawe sholat tangin nu berarti terwakili dengan Islam searak tuli gubuken. Lagu lamun segubuk-gubuken nu den tau sembayang jenazah. Den sembayang jenazah nu maka selapu le gubuk kempengenu nilu berdosa. Dosa. Nah, ya ampun. Walaupun sewajib kifayah, hendaknya di antara kita itu bisa mengerjakan. Ya, harus tahu. Namun tuah tamat le yadain, namun tuah tamat le pondok pesantren Darul Abror, maka paling tidak kita bisa jadi imam. Jadi imam sholat jenazah, jadi imam sholat fardu, jadi bebeke zikir, beke serakal, beke hizib. Iya wah, muntak bangga dengan toa. Nane ja anak, demin wah tamat le yadain, ye tuang beke kesembahyang. Alhamdulillah. Nane anak demin wah tamat tuh le Darul Abror, nane rajin berjamaah, rajin menjadi imam. Lamun narak dengan mate iya bebeke, lamun narak dengan mate iya baca telekin. Alhamdulillah. Ini juga mengalir semua perbuatan baik kita itu di samping untuk diri kita juga untuk orang tua kita. Namun tepacu lagu lamun tendek pacu na'udzubillah summa na'udzubillah. Lamun tendek pacu ya dengan toa enak sedih. Ande nara dengan toa saninggal dunia sedih le dalam kubur. Kembe ya anak kele dunia ande pacu. Kelelah karan saanjan, kelelah searan anaka. Apauni nama kelelah kalau beda boya ange rezeki. Mu tau demen wah pada beli toa jamun lupa. Dino doa gaya anak ya sedekahan kulub teh unin dengan toa. Oh berarti kalau sudah seperti itu ia tepanan anak durhaka. Nauzubillah. Dan ditebai termasuk golongan dengan durhaka. Ada terjadi anak sak berbakti kepada ibu bapak. Inilah yang disebut dengan amal yang tidak akan putus salah satunya. Namun tebedue anak yang soleh-soleha tahun lamun tua mati tahun doa kena Allahumma ghfir lahu warhamhum, Allahumma ghfir lahu warhamhum, Allahumma ghfir laha warhamhum. Ya. Atau mudah-mudahan inak kok, mudah-mudahan amak kok di dalam kubur diampuni dosa, diterima segala amal ibadah, terjaring kubur seperti istana, seperti surga, mati dalam husnul khotimah. Ya unin berdoa
iya wah paranaran anak yang soleha. Paham tuh? Nah, kita lanjutkan sedikit aja. Wa yudfanu bilahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yufja'u fil qabri ba'da ayyu ammaka qomatan wa basbatan wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Ingat, mayit no dikuburkan hendaknya menghadap kiblat. Wajib jenazah no waktu tesalabo, waktu penyelili itu di dalam kubur hendaknya menghadap kiblat. Berembe misal tahu mayit senundin hadap kiblat dan alat dan duka, maka wajib dibongkar kembali. Harus dibongkar kuburnya, bongkar kerisai, ada yang bisa menghadap kiblat. Dimasukkan ke dalam kubur dari arah kepalanya, ke arah otak kenjulu dama, masukkan dalam liang lahat dan perlahan-lahan adeng-adeng halus manis dan belebo diindik separo dengan belebo antu awek ke jenazah maran sa antu awek sampai jaran sa nakah, padahal jenazah nu ande dengah dende mane tantu awek jaga macam lain boko sendengah sekedar air doang netes waktu tesak pandi inu nyurak bukunya si sakit lalu kita kan di tengah ya pun lah mau tepandi mayi adeng-adeng dan lele kuning adeng-adeng dan osok andene ketahuan si ida presen aku seni ngayang-ngayang pengkuih sampai pitu pedalalang lagu itu kan di tebeng pedeng nah muanden te tebeng mungkin dia narak rapat dengan uslung-lung na nyuraknya mayit senudung bis padalan burung na pandiang te mayit senu bitetitet pulai kembe mayit nangis kan no? Nah itulah kalau akan menimbulkan fitnah maka itulah hikmah Allah tidak memperdengarkan kita bagaimana rintihan si mayit setelah meninggal dunia. Orang yang memasukkan ke dalam lahat itu hendaknya mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya doa. Ya unin berdoa lamut lepas mayit tulis dalam kubur. Apa unin berdoa? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu ammaka qomatan wa bastatan wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Mayat itu dibaringkan dalam kubur yang dalamnya setinggi orang berdiri dengan tangan terulur ke atas kurang lebih, namun laki-laki ya kurang lebih 2 meter wah. Atau lamun dengan toang anjing ya engkah dadan wah, ya engkah ke dalam tepi ya kubur pihak luar. Dan ditinggikan sedikit tanah kubur itu. Ada yang sandi asah lalu, namun tua betuka ya kesuruh tu setinggi arah sejengkak ketinggi. Ya pemujuk ke sejengkak. Namun lebih oleh nu hukum makruh.
Bahkan kalau dia berlebih-lebihan hukumnya haram. Kecuali yang boleh adalah makamnya para nabi, makamnya para wali-waliullah. Namun nujak kanggut, kan? Kanggut boleh. Lagu lamun ita mati kelas-kelas sama kangkung, kelas-kelas sama lembahin ya cukuplah, hanya setingginya 1 jengkal. Iya. Lamun terpesolah itu ada ikhtilaf ya ulama, arak kena makruh, arak kena haram. Haram lalu ya cukup makruh. Kecuali kalau dia berlebih-lebihan, itulah hukumnya haram. Paham tuh? Nah, misalkan. Tetapi tidak usah didirikan bangunan di atas kubur itu, dan tidak perlu dihafur, tidak perlu disemen ya kena. Yang perlu semen cukup sih. Lagu arak saya entah nyeme, arak saya entah kembin, arak keramik bahkan itu. Usahakan janganlah, jangan. Kecuali saat meninggal dunia lu dengan alim soleh aja, baru dengan suatu harapan dengan datangnya ziarah, dengan datang menjenguk makamnya beliau, lagu marai siksa baru. Namun ita kelas-kelas sama kangkung sama lembahin aja, ya cukuplah sejengkal, cukuplah den dia semen seri-seri doang den sakedu keramik. Lamun nembot upa-upa sebenarnya lebih baik dirapikan, bukan dicabut. Kembe apot telarang embot pedogel ke kubur senu sasu. Sebenarnya itu juga upa-upa itu ikut mendoakan mayitnya. Bertasbih upa-upa sarak di dalam kubur, sali baung kubur, ikut mendoakan mayit. Selama upa-upa senu hijau tetap, selama itu orang-orang yang di dalam kubur itu akan mendapatkan rahmat Allah. Embe berdasarkan hadis Rasulullah SAW, karena lek suku jelo Rasulullah waliwat lek suku kubur, 2 kubur dengan Islam. 2 kubur seminggu kalau disiksa betul perkara ke dalam kubur. Lagu enggak angsa pirengang, enggak angsa dengah, yakni Rasulullah doang siksa kubur. Terus nentun Rasulullah, terus demak pelepah kurma, mempeleng jadi 2 si Rasulullah, mun tanjak ke kubur sanji kelut siksa. Akhir salah suku sahabat berketuannya Rasulullah, kembet jabut selunglung teman telah, kembet ya selunglung demak pelepah kurma munda tanjak ke arah apa. Oh ade satawa besen Rasulullah, jari kubur seni nisin to dalam jika lalon tersiksa. Ndek gara-gara gawe dosa beli ndek. Ani kubur saseken tersiksa gara-gara ndek cara pelihara penek kudin. Ndek cara deminuah menek ndek nanti penek kudin sugun mau langsung bebisu, langsung nudu. Ya lantaran tersiksa. Kambe karena lamut ndek jaga penek kudin. Watsa bebisu, watsa udu mundena saya sugul nitik nyikat sa takbir, menyebabkan sholatnya tidak sah. Namun sholat tidak sah selama-lama tegawai menu model kan selama itu sholat kita tidak sah. Itulah yang membawa dosa. Ya tapi kapi namun temene kesuruh beristibrok, mbek kena beristibrok bekerem. Hand istibrok. Ada yang sak sugul penek kode, agoni de aman, sugul penek kode nuan, tai nyerak bebisu. Nani akibat ternyata itu akan jadi siksa manik Rasulullah jika lo tersiksa di dalam kubur karena pegawaian di dunia yang jari pihak fitnah doang. Ya jari lalu peletuk pelatih mie doang. Ya jari lalu adu domba doang. Ya jari lalu pelagak raos perlaga batur.
unikana sandaya yang mengsampeang iya ni akibat. Lagu selaman pelepah kurma nindek mangkering bahasa Rasulullah selaman nu yang teringanan siksa. Ya syarat sebabnya teringanan siksa di dalam kubur. Nah, berdasarkan hadis itu, maka apa searah lek tu lek bawun kubur senu sebenar iya wasarana iya jadi doen dengan sampai dalam kubur. Contoh kembang kan biasa kepuluh. Selama kembang itu belum kering berarti dia tetap dialiri dengan rahmat Allah, ampunan Allah. Apalagi upa-upa iru kan tetap hijau, berarti itu yang akan memberikan rahmat Allah. Ya ampun dah menupa-upa je usaha ngeden dia embot tepesolah anden dia guntingnya bagus kan solah ruan. Coba lihat di Taman Makam Pahlawan, upa-upa yang dipelihara itu bagus, dirapikan, sekedar dirapikan. Karena senuga apa satiwo dole atas kubur, senuga apa saat tanjak dole atas kubur, selama ia tidak kering dan tidak mati, maka selama itu orang yang di dalam kubur itu akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, membuat kubah-kubah di atas kubur itu makruh hukum. Mantan baru kita perindah kayak mahligai. Tetapi dibolehkan kalau yang mati itu adalah orang-orang soleh, tekangguang, namun dengan salah, dengan alim soleh, para wali-wali, para ulama, ya. Para ulama, orang-orang mati syahid, para wali-wali Allah, gunanya sebagai tanda supaya mudah diziarahi orang. Ada yang samalah keziarahi ini sih dengan si murid, ya. Si orang banyak yang memberikan doa kepada si waliullah itu bukan dia minta doa, tetapi kita yang hidup bertabarukan, mencari barokah. Kita berdoa di kubur para waliullah itu, berdoa kepada Allah supaya isi kubur itu diampuni, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai bukti bentuk takzim, hormat kita kepada guru kita, hormat kita kepada para waliullah, hormat kita kepada makam ibu dan bapak kita. Baik tuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita cukupkan pengajian kita dengan mari kita sama-sama mengakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.